Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Lipiana dengan NIM 25104130009. Kali ini saya akan membuat video terkait tugas pengganti dari kegiatan kemarin, kegiatan bermuara yang saya tidak dapat hadir karena saya sakit. Jadi pertama itu pertanyaannya tentang apa perbedaan dari hak suara penuh dan hak suara peninjau. Jadi hak suara penuh itu dia itu kalau peserta penuh dia tuh mempunyai hak suara menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Lalu mempunyai hak bicara. Oh iya, hak bicara baik dari secara lisan maupun tulisan. Terus juga dia tuh mempunyai hak memilih gitu. Sedangkan peninjau dia tuh hanya mempunyai hak bicara. Dia tidak mempunyai hak memilih dan hak suara. Jadi hanya mempunyai kebisaan hak bicara saja. Mempunyai hak bicara saja, baik secara lisan maupun tulisan. Lalu perbedaan dari presidium sidang 1, presidium di sidang 2, dan presidium sidang 3. Jadi kalau misalkan menurut saya presidium 1 itu tuh dia mengatur jalannya persidangan. Kalau misalkan ada yang rusuh atau apa, kesepakatan antara perdas yang akan ditetapkan, presidium 1 lah yang akan mengatur semua jalannya sidang tersebut, baik secara perdas itu sudah ditetapkan ataupun situasi yang sedang rusuh. Presidium 1 bisa mengetuk palu kayak gitu, bisa memberikan ketukan palu sesuai situasinya, ketukan 1, ketukan 2, ketukan 3, atau ketukan yang tidak beraturan. Terus kalau presidium sidang 2 itu dia tuh mencatat apa masukan-masukan dari peserta atau dari audiens gitu loh. Misalkan ada yang perdas yang tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Ya bisa dibilang presidium 2 itu seperti sekretarisnya lah gitu. Nah kalau presidium sidang 3 itu tuh mengatur waktu yang sedang berjalan gitu. Misalkan kayak mengatur semua waktu yang sedang berjalan di sidang tersebut. Ya jadi intinya tuh kayak pengatur teknis atau waktu sidang juga. Tapi di balik itu juga presidium C3 itu di saat acara muara yang saya lihat itu tuh dia yang mengatur juga untuk mengganti semua kalimat atau masukan yang ada di sidang tersebut. Lalu yang ketiga uh, arti ketukan. Jenis-jenis ketukan. Yang pertama itu ada ketukan 1, ketukan 2, dan ketukan 3, dan ketukan berulang. Misalkan ketukan 1 itu menyerahkan atau menerima pimpinan sidang atau mengesahkan keputusan sementara gitu loh. Kayak mengskorsing atau mencabut kembali skorsing sidang dalam jangka artian tidak lebih dari 15 menit. Terus ketukan kedua itu men-skorsing sidang, mencabutan skorsing sidang jangka lama dalam artian pending atau melebihi waktu 2 kali 15 menit atau bisa disebut dengan 30 menit. Terus ketukan 3 itu mengesahkan keputusan yang telah di akhir sidang. Misalkan keputusan yang udah dibuat, perdas-perdas yang sudah ditetapkan atau ada masukan-masukan dari audiens itu kalau misalkan udah disahkan dan semuanya udah sepakat itu akan diketuk 3 kali. Nah, kalau misalkan yang terakhir yang berulang-ulang itu di saat kondisi peserta atau audiens itu tidak tertib, pokoknya tidak teratur gitu. Itu akan diketuk berkali-kali oleh PIMSID 1. Lalu pertanyaan
ketiga, macam-macam interupsi. Jadi macam-macam interupsi itu soalnya macam-macam interupsi dan berikan contoh penggunaannya, oke. Jadi yang saya dapat di mentoring kemarin dan PPT Guidebook ini, yang pertama itu ada point of order, terus point of affirmation, lalu ada point of question, point of answer, terus point of information. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak salah yang saya dapat itu ada 5. Jadi point of order itu interupsi. Jadi interupsi ini diajukan ketika peserta sidang merasa ada pelanggaran terhadap peraturan tata tertib. Misalnya melanggar batas waktu bicara, berbicara di luar topik, ataupun prosedur sidang yang tidak diikuti dengan benar. Misalkan kayak gini, pimpinan sidang, point of order, pembicara telah melampaui batas waktu 5 menit, atau pimpinan sidang point of order, prinsip ini tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, atau yang saya tahu kemarin di mentoring kayak point of order, Perdas nomor ini tentang jaket KMIP yang tulisan politikalnya harus di belakang gitu-gitu. Lalu point of question itu interupsi diajukan ketika peserta sidang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada pembicara mengenai materi yang sedang dibacakan. Contohnya tuh kayak pimpinan sidang point of question, saya ingin bertanya tentang data atau fakta yang terkait dengan perdas tersebut. Lalu point of answer, ini interupsi digunakan oleh seorang yang sebelumnya telah mengajukan pertanyaan atau diminta memberikan klarifikasinya. Jadi contohnya tuh pimpinan sidang point of answer menanggapi pertanyaan tadi, datanya yang dimaksud dengan yang tadi tuh gimana ya, berasal dari mana, tahun berapa, dan gitu-gitu. Yang dimaksud berasal dari survei itu berapa gitu. Terus point of information itu interupsi ini diajukan ketika peserta sidang ingin menyajikan fakta dan data atau informasi relevan yang mereka yakini penting dan membantu seluruh anggota. Misalkan kayak gini, pimpinan sidang point of information, saya ingin menginformasikan kepada forum bahwa peraturan terbaru itu dari kementerian ini telah mengubah dasar hukum yang telah kita diskusikan. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara interupsi? Cara interupsi itu contohnya kayak point of order, pimpinan sidang point of order, menurut saya terkait dengan perdas. Lalu kita buka dulu tentang perdas simulasi. Point of order, pimpinan sidang point of order terkait pasal 11 ayat 3, peletakan identitas pada bagian kanan atas berisikan kolom atas tulisan politika sign dan kolom bawah bertuliskan nomor induk mahasiswa. Lebih baik tulisan politikal itu ditaruh di belakang karena menunjukkan kalau bahwa itu adalah bagian dari keluarga mahasiswa ilmu politik. Karena kalau misalkan ditaruh di bagian kanan, itu tuh tidak terlihat kadang-kadang pada keluarga mahasiswa lainnya. Dengan itu, lebih baik ditaruh di belakang punggung yang menuliskan ilmu political science agar diketahui oleh KM keluarga mahasiswa lainnya. Contohnya itu, atau enggak ya gitu.
Lalu selanjutnya itu apa yang dilakukan sidang tidak mencapai kesepakatan. Pertanyaan terakhir, apabila apa yang harus dilakukan jika persidangan tidak mencapai kesepakatan? Ya, pastinya jika persidangan ini tidak mencapai kesepakatannya, pasti melakukan musyawarah kembali, melakukan uh, perbincangan lagi atau melakukan konferensi lagi. Lalu jika tidak ada hasilnya, melakukan voting. Voting inilah yang uh, memberikan pilihan antara setuju, tidak setuju, ataupun abstain. Terakhir atau menunda atau menyerahkan ke forum selanjutnya jika nanti jika tidak mencapai kesepatannya lagi, uh, akan dilakukan ke sidang selanjutnya gitu. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.